Selamat datang semuanya di Warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Tante Kailin yang pada saat ini telah benar-benar meninggal. Tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan pun pada akhirnya berteriak dan teriakan Xiaoyan ini bergema di seluruh alam dewa kuno. Bahkan sang ratu di paviliun Qianji juga berhenti melukis dan cahaya melintas di matanya. Sang ratu sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah Kailin benar-benar mati? Tampaknya dirinya adalah wanita yang cukup tegas. Dirinya sangat tegas, tetapi dirinya tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan kekuatan Xiaoyan mandek. Sehingga dengan begitu maka wanita ini tidak boleh mati. Sang ratu tahu betul bahwa jalur kultivasi Xiaoyan adalah perlindungan. Dengan begitu maka kematian Kailin akan secara langsung mempengaruhi kondisi pikiran Xiaoyan. Begitu kondisi pikirannya ini terguncang maka itu akan berbahaya. Xiaoyan di tempat Kailin pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah, matanya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar saat memegang Kailin. Xiaoyan tidak tahu mengapa Xiaoyan sampai pada titik ini hari ini. Adapun orang-orang di luar ruangan tidak ada yang berani masuk untuk sementara waktu. King Muer dan Zenny pada saat ini memiliki mata memerah karena jelas bahwa mereka telah tinggal bersama dan tahu bahwa Kailin telah berada dalam kondisi yang buruk untuk waktu yang lama. Xiao Yueli juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dirinya pada saat ini segera bergegas. Dirinya tidak mempedulikan hal lain. Dirinya takut sesuatu terjadi kepada Xiaoyan dan dirinya segera masuk ke kamar. Begitu dirinya melihat pemandangan di dalam ruangan, sosoknya pada saat ini seketika tertegun. Xiao Yueli melihat Xiaoyan yang pada saat ini memuntahkan darah. Jubah dan rambutnya berkibar tertiup angin. Xiaoyan yang selalu tenang dan kalem kini pada saat ini terlihat memiliki kegilaan di matanya. Bahkan Xiao Yueli yang bergegas masuk pada saat ini tercengang. Dirinya begitu terkejut hingga tubuhnya lemah sebelum akhirnya berlutut di tanah. Xiao Yueli menatap ke arah sosok Kailin yang menua. Meskipun fisiknya pada saat ini telah berubah, tetapi Xiao Yueli bisa mengenalinya. Walaupun Xiao Yueli tidak menghabiskan banyak waktu dengan Kailin selama Xiaoyan pergi, Xiao Yueli sesungguhnya datang mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali. Kailin yang selalu dingin dan menyendiri memperlakukan Xiao Yueli dengan lembut. Kailin benar-benar seolah-olah menganggap Xiao Yueli sebagai darah dagingnya sendiri. Xiao Yueli pun segera bergumam, apakah ini adalah ibu Kailin? Xiao Yueli lanjut mengeluarkan kalung sisik dari depannya. Dirinya masih ingat bahwa kalung ini dibuatkan untuknya oleh Kailin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mendongak menatap ke arah Xiao Yueli. Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan teringat bahwa Xiao Yueli adalah Raja Neraka. Xiao Yueli adalah sosok yang bertanggung jawab atas reinkarnasi makhluk yang tidak terhitung jumlahnya di Sensi. Xiao Yueli pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi pada ibu Kailin. Xiaoyan dengan cemas pada saat ini segera berkata sebaiknya Xiao Yueli dengan cepat menyelamatkan ibu Kailin. Xiao Yueli sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa masa hidup ibu Kailin belum berakhir dan mengapa dirinya bisa meninggal. Xiaoyan dengan gemetar berkata bahwa ini semua adalah salah ayah. Jika ayah lebih lama bersama dengan ibu Kailin, dirinya pasti tidak akan mencari kematian demi reinkarnasi. Xiao Yueli pada saat ini segera mengangkat lengannya dan kabut hitam mengembun serta berubah menjadi sabit kematian. Sabit kematian ini segera terjatuh ke tanah. Jiwa Kailin yang menghilang pada akhirnya pada saat ini kembali muncul. Xiao Yueli pun lanjut memanggil Kailin dengan panggilan ibu Kailin. Jiwa Kailin yang melayang di udara pada saat ini terlihat transparan dan tampak benar-benar dalam posisi dan kondisi yang paling cantik. Kailin pada saat ini bertanya kepada Xiao Yueli bukankah dirinya sudah mati? Xiao Yueli pun segera berkata kepada Kailin bahwa jalan reinkarnasi pada saat ini memang telah terbuka. Tetapi mengapa pada saat ini ibu Kailin harus bereinkarnasi? Ayah, kakak Xiao semuanya sangat merindukan ibu Kailin.
Jika Ibu Kailin mati maka semua orang akan menjadi sedih. Suara Kailin seketika terdengar lembut ketika berkata bahwa dirinya sudah cukup memberi arti pada hidupnya. Oleh karena itu sebaiknya Xiao Yueli pada saat ini membiarkan Kailin pergi. Xiao Yueli menatap ke arah Kailin sebelum akhirnya tiba-tiba memejamkan matanya. Ketika dirinya tiba-tiba membukanya lagi, mata merah mudanya tertutupi warna hitam. Setelah beberapa saat kegelapan di mata Xiao Yueli menghilang dan keraguan muncul di wajahnya, Xiao Yueli lanjut mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan. Tatapan Xiao Yueli agak rumit seolah-olah dirinya menyembunyikan sesuatu yang tidak terkatakan. Xiao Yueli pada akhir menghela nafas dan menjelaskan bahwa jika Ibu Kailin bereinkarnasi lagi menurut apa yang telah Xiao Yueli ramalkan, alam dan kekuatan Ibu Kailin akan jauh melampaui kehidupan ini. Setelah menerobos keabadian kaisar, dirinya akan bisa mengingat kenangan di kehidupan ini. Selain itu, jika Ibu Kailin tidak bertemu dengan ayah dalam kehidupan ini, dirinya kemungkinan besar akan menjadi salah satu keabadian dewa yang kuat di Sensi. Xiao Yan tertegun mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yueli. Kata-kata ini an rahasia surga dan Xiao Yueli membocorkannya kepada Xiao Yan. Namun dengan hal ini mata Xiao Yan yang memerah pada akhirnya seketika melembut. Xiao Yan pun segera bertanya, jadi mungkinkah Xiao Yan lah yang menghalangi jalan Kailin? Xiao Yan pun termenung sementara Xiao Yueli pada saat ini kembali mulai berbicara. Xiao Yueli berkata, tetapi ada cara lain untuk menghidupkan kembali Ibu Kailin dan menghilangkan niat membunuhnya. Xiao Yan pun seketika langsung bertanya apa yang bisa Xiao Yan lakukan. Xiao Yueli segera menjawab bahwa mereka bisa menyegel ingatan Ibu Kailin dan ayah. Ayah harus merelakan dan melepaskan Ibu Kailin. Biarkan Ibu Kailin menjalani sisa perjalanannya sendiri. Jika suatu hari Ibu Kailin tersadar dirinya akan mengingat semua kenangannya. Xiao Yan seketika terdiam begitu mendengar hal ini. Dibandingkan dengan mati, menyegel ingatan pada saat ini adalah pilihan terbaik. Namun meskipun begitu, Xiao Yan merasa seolah-olah ada ribuan jarum yang pada saat ini menusuk jantungnya. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya, melupakan juga sesungguhnya merupakan bentuk kematian. Tetapi mengingat cinta Xiao Yan kepada Kailin ini benar-benar merupakan pilihan terbaik, Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, selama Kailin masih hidup maka mereka bisa melakukannya. Begitu mendengar hal ini seketika jiwa Kailin benar-benar kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli juga seketika menyelimuti Kailin. Pada saat ini semua ingatannya tentang Xiao Yan dan bahkan putrinya yang bernama Xiao Xiao tersegel. Ekspresi kematian di tubuh Kailin juga berangsur-angsur menghilang dan tubuh kurusnya mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam sekejap mata Kailin kembali berubah menjadi Ratu Medusa yang montok dengan ekspresi dingin. Tatapan Kailin pada saat ini segera menyapu area sekitar dan ekspresinya berubah. Xiao Yan menatap ke arah Kailin yang menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu. Ekspresi Kailin pada saat ini terlihat dingin mulia dan tampak benar-benar acuh tak acuh. Mata Kailin juga tidak berhenti dan dirinya segera melintasi melihat kerumunan. Dirinya juga pada saat ini tampak tidak peduli kepada Xiao Yan. Namun sebelum Kailin bisa berbicara atau bergerak lebih lanjut, Xiao Yueli mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya membuat Kailin pingsan. Xiao Yan segera melangkah maju dan memeluk Kailin yang terjatuh. Wajah yang memukau ini pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yueli berjalan ke sisi Xiao Yan dan berkata, sebaiknya ayah pada saat ini meninggalkan Ibu Kailin terlebih dahulu. Xiao Yan pun menoleh ke arah Xiao Yueli sebelum akhirnya menyerahkan Kailin kepada Xiao Yueli. Xiao Yan juga lanjut bertanya apakah Xiao Yan masih bisa menemukannya. Xiao Yueli segera berkata bahwa ayah sebaiknya jangan mengunjungi Ibu Kailin selama periode waktu ini. Xiao Yueli telah mengubah jalur reinkarnasi Ibu Kailin.
menghapus ingatannya sama saja dengan membiarkannya terlahir kembali. Oleh karena itu untuk saat ini seharusnya tidak ada hubungan sebab akibat antara ibu Kailin dengan ayah. Xiao Yan hanya bisa terdiam dan sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli menggendong Kailin yang tidak sadarkan diri dan berbalik berjalan keluar. Semua orang terlihat bingung dan tidak tahu apa yang pada saat ini sedang terjadi. Sementara itu Xiao Yueli bergerak sambil memegang Kailin berubah menjadi kilatan pelangi meninggalkan Xiao Mansion. King Muer pada saat ini segera melangkah maju menatap ke arah Xiao Yan yang tampak muram. Dirinya yang biasanya bersemangat juga pada saat ini tampak menjadi pendiam. Semua mata tertuju kepada Xiao Yan dan mereka jelas ingin tahu apa yang terjadi pada Kailin dan kemana Xiao Yueli membawanya pergi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berbicara dengan suara perlahan setelah beberapa saat terdiam. Xiao Yan bergumam bahwa Kailin telah pergi. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Meskipun Kailin tidak mengalami reinkarnasi, pada akhirnya Kailin yang ingatannya telah dihapus benar-benar meninggalkan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dengan lembut segera berkata bahwa mereka semua sebaiknya keluar dan tinggalkan Xiao Yan dalam kedamaian dan ketenangan. King Muer pada saat ini ragu-ragu sejenak sementara Zenni segera mengedipkan matanya kepada King Muer. Pada akhirnya mereka semua meninggalkan kamar. Kailin meninggalkan Xiao Yan sendirian. Pada saat ini Xiao Yan hanya merasakan sakit yang menusuk di hatinya yang tidak kalah sakitnya dengan melihat orang yang dicintainya meninggal dunia. Xiao Yan berdiri dan sedikit terhuyung. Xiao Yan kembali teringat sosok Kailin yang pernah menjadi Ratu Medusa dari suku ular. Xiao Yan mengingat semua perjalanan Xiao Yan dan Kailin sebelum akhirnya Xiao Yan duduk di kursi dan bergumam bahwa Kailin benar-benar kesepian. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan dapat melihat Ratu Medusa yang mulia dan dingin itu lagi suatu hari nanti. Meskipun Kailin pergi dengan cara ini, Kailin akan menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya di masa depan. Ternyata apa yang disebut oleh perlindungan bagi Xiao Yan semuanya merupakan belenggu pada kehidupan Kailin. Xiao Yan benar-benar lupa bahwa kehidupan harus diberi makna agar bisa disebut kehidupan. Tatapan mata Xiao Yan kosong dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa membayangkan semua kenangannya dengan Kailin. Sesaat kemudian Xiao Yan bergumam bahwa yang harus Xiao Yan lindungi bukan hanya sekedar kehidupan orang-orang yang Xiao Yan cintai, yang lebih penting lagi adalah makna keberadaan mereka dan kebersamaan. Begitu Xiao Yan menggumamkan kata-kata ini, fluktuasi aura yang cepat pada saat ini berkumpul di sekeliling Xiao Yan. Kekuatan penekanan yang tidak terlihat menyapu dan seluruh aura tiba-tiba berubah. Dalam kondisi seperti ini Xiao Yan berhasil menerobos keabadian dewa langkah ketiga. Xiao Yan tidak kekurangan energi dunia dan keberuntungan yang dimiliki oleh Xiao Yan tidak terukur. Pada saat ini Xiao Yan memancarkan fluktuasi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menerobos Ye Beijing yang masih berjalan di kota sambil diikuti oleh sekelompok pria tiba-tiba merasakan sesuatu dan sosoknya segera menghilang dan datang ke Xiao Mansion. Ye Beijing berteriak dari luar rumah ketika berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tidak menyembunyikan kekuatannya dan Xiao Yan telah menerobos langkah ketika keabadian para dewa. Selain dari Ye Beijing yang tiba-tiba muncul di sini, semua orang dari tim Fearless juga keluar dan tampak khawatir. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. King Muer dan Zenni juga pada saat ini mengerutkan kening ketika mereka melihat Ye Beijing hampir saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat langkah kaki terdengar dan Xiao Yan berjalan keluar secara perlahan. Rambut Xiao Yan berkibar tertiup angin dan jubah hitamnya yang rapih tampak masih belum memiliki perubahan. Ye Beijing pada saat ini tertegun sebelum akhirnya terkejut dan menjerit membuat semua orang ketakutan. Ye Beijing berteriak dengan ekspresi di pipi yang memerah ketika berkata bahwa Xiao Yan tampan sekali.
King Muer dan Zenni pada saat ini melemparkan pandangan yang tidak bersahabat ke arah Xiao Yan. Begitu mendengar teriakan dari Ye Beijing, Xiao Yan segera memperhatikan kedua wanita itu dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum masam. Xiao Yan pun segera berkata sebaiknya mereka jangan salah paham karena Ye Beijing hanyalah teman Xiao Yan. Ye Beijing seketika berbicara dengan ada tidak senang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ye Beijing berkata tidak baik bagi Xiao Yan berbicara seperti itu. Xiao Yan tertegun dan Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh Ye Beijing. Sementara itu Ye Beijing menepuk dadanya yang lembut hingga bergoyang sebelum akhirnya berkata meskipun Xiao Yan tidak menyukai Ye Beijing, Xiao Yan tidak dapat menyangkal cinta Ye Beijing kepada Xiao Yan. Mengapa Ye Beijing harus menyembunyikannya? Ye Beijing adalah orang yang menyukai Xiao Yan. Begitu mendengar perkataan Ye Beijing semua anggota tim Fearless seketika tertegun. Sesaat kemudian Xiao Zhan tiba-tiba bertanya kepada Xiao Yan apakah Tuan Muda Xiao Yan ingin menambah seorang nona muda lagi bagi mereka. Begitu selesai berbicara Feng Feng segera melangkah maju dan menamparkan mulut Xiao Zhan berkali-kali memerintahkannya untuk menutup mulut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa nyengir sebelum akhirnya berkata kepada King Muer dan Zenni bahwa Ye Beijing adalah tamu dari alam iblis keabadian kuno, dirinya juga tidak memiliki niat buruk dan sebaiknya mereka memperlakukan Ye Beijing dengan baik. Zenni adalah orang yang bijaksana dan murah hati dan dirinya pada saat ini segera mengangguk. Zenni juga dengan kecerdasannya bisa tahu bahwa Ye Beijing benar-benar menyukai Xiao Yan, namun cintanya ini bertepuk sebelah tangan dan Xiao Yan terus-menerus menjaga jarak darinya. Zenni pun segera berkata bahwa dirinya akan segera menyiapkan anggur dan makanan lezat. Selanjutnya Zenni segera mengajak yang lainnya untuk mempersiapkan hidangan dan pertemuan. Sementara itu King Muer memiliki ekspresi cemberut dan Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya merangkul King Muer ke dalam pelukannya. Xiao Yan juga mengabaikan Ye Beijing yang berada di sampingnya ketika bertanya kepada King Muer apakah King Muer merindukan suaminya. Xiao Yan tampak dipenuhi dengan kasih sayang di matanya ketika memeluk King Muer. Setelah kehilangan Kailin tampaknya keadaan pikiran Xiao Yan juga pada saat ini telah berubah. Ye Beijing yang berada di samping tidak menunjukkan rasa cemburu sama sekali di kedalaman matanya. Sebaliknya dirinya berdiri di samping tanpa rasa malu menyaksikan pasangan tersebut berpelukan erat. Selanjutnya Ye Beijing bergumam bahwa dirinya tidak menyangka setelah reinkarnasi yang mulia Xiao Yan pada saat ini menjadi lebih penyayang. Tidak heran Xiao Yan membuat pilihan jalur kultivasi seperti itu, namun dalam menghadapi semua aturan dan jalan surga konsep kultivasi yang Xiao Yan pahami tampaknya paling sederhana. Dengan begitu maka cara kultivasi perlindungan Xiao Yan ini pada akhirnya akan menghilang suatu hari nanti. Jika hal tersebut terjadi apa pada akhirnya yang harus dilakukan oleh Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini segera berkata di telinga King Muer agar mereka jangan mempedulikan Ye Beijing terlebih lagi mereka pada saat ini masih memiliki waktu. Perkataan Xiao Yan ini seketika langsung membuat wajah cantik King Muer memerah. Xiao Yan lanjut melingkarkan lengannya di pinggang King Muer. Sosok Xiao Yan pada akhirnya lanjut menghilang bersama dengan King Muer. Untuk mencegah Ye Beijing mengintip, Xiao Yan meminta Gou Yan untuk memasang segel di kamarnya terkecuali segel itu dilanggar. Ye Beijing tidak akan bisa melihat dengan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan dan King Muer pada akhirnya benar-benar memasuki ruangan yang remang-remang dan bersiap untuk dokter-dokteran. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya bisa medumel sendirian dan berusaha mencoba berbagai cara untuk bisa mengetahui situasi di kedalaman kamar. Dirinya pada akhirnya tidak bisa melakukan apapun dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Mereka benar-benar menggunakan segel yang begitu canggih. Mereka tidak membiarkan Ye Beijing melihatnya sama sekali.
Jika Beijing tidak bisa mendapatkan Xiao Yan tidak menjadi permasalahan bagi Ye Beijing jika dirinya hanya bisa memuaskan matanya. Bersama dengan hal tersebut Zhen Ni pada saat ini datang menatap ke arah Ye Beijing yang memiliki ekspresi ruwet. Selanjutnya Zhen Ni tersenyum sambil menutup mulutnya sebelum akhirnya berkata kepada Ye Beijing, dirinya menjelaskan bahwa memang banyak orang yang menyukai suaminya. Selain itu harus dirinya katakan bahwa suaminya tidak diragukan lagi kuat dalam hal seperti ini. Ye Beijing seketika membelalak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhen Ni. Dirinya menatap ke arah Zhen Ni yang tampak memiliki kewibawaan tinggi. Ye Beijing memandang Zhen Ni dari atas hingga ke bawah hingga ke cara jalan dari Zhen Ni. Tampaknya setiap gerakan yang dilakukan oleh Zhen Ni benar-benar sangat elegan. Dibandingkan dengan kecantikan Zhen Ni, dirinya merasa bahwa temperamen Zhen Ni ini lebih menarik. Aroma tubuh samar yang terpancar dari tubuh Zhen Ni bahkan lebih menawan. Ye Beijing pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa Zhen Ni adalah wanita cantik yang bertemperamen. Dirinya benar-benar memiliki karakternya sendiri. Sepertinya yang disukai oleh Xiao Yan adalah wanita yang cantik alami. Yang disukai oleh Xiao Yan ini adalah wanita yang memiliki karakter elegannya sendiri. Tampaknya Ye Beijing pada saat ini memiliki pemahaman baru ketika berhadapan dengan Zhen Ni. Ye Beijing menghela nafas dan berpikir bahwa dengan informasi seperti ini Ye Beijing akan bisa mendekati Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Zhen Ni pada saat ini segera menawarkan Ye Beijing makanan favorit Xiao Yan. Zhen Ni pada saat ini memimpin tim Fearless untuk menjamu Ye Beijing. Singkat cerita malam pun tiba dan Xiao Mansion pada saat ini dipenuhi dengan aura menyenangkan. Xiao Yan yang telah keluar dari kamarnya juga pada saat ini mendengar tawa dan kegembiraan yang melonjak. Tatapan Xiao Yan segera terjatuh pada masing-masing sosok yang dikenalinya satu demi satu. Xiao Yan merasa seperti di rumah sendiri ketika kembali ke Xiao Mansion. Dalam pertemuan sebelumnya tawa Xiao Zhan adalah yang paling keras tetapi sekarang tidak lagi. Tawa Ye Beijing yang riang mengalahkan tawa Xiao Zhan yang merupakan juara bertahan. Namun pada saat ini tidak semua anggota tim Fearless hadir seperti Lang Tian, Long Yi dan Ding Yue. Lang Tian sedang menyendiri membuat pil sementara Long Yi berlatih dengan anjing neraka berkepala 3. Di sisi lain Ding Yue sedang bekerja keras mempelajari teknologi Styx dan ketiganya memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam sekejap mata lebih dari beberapa bulan pada akhirnya telah berlalu. Xiao Yan sama sekali tidak berlatih selama berbulan-bulan ini dan Xiao Yan juga tidak memikirkan apapun. Xiao Yan hanya tinggal di rumah besar untuk menemani semua orang. Xiao Yan juga baru saja menjelaskan kepada semua orang yang hadir tentang permasalahan dari Kailin. Xiao Yan berpikir bahwa Kailin akan memiliki hidupnya sendiri setelah melupakan ingatannya. Xiao Yan juga tidak lagi perlu bersedih setelah Xiao Yan memikirkannya berlarut-larut. Dengan bakat Kailin mungkin Kailin akan berkembang pesat di masa depan. Ular piton penelan surga 9 warna bukanlah batasan dari Kailin. Jika dirinya dapat terus berkembang maka kekuatannya akan benar-benar meningkat pesat. Terlebih lagi perpisahan ini juga dapat dikatakan hanyalah perpisahan singkat. Xiao Yan juga menghela nafas karena setidaknya Kailin hanya pergi sementara waktu dan tidak mati. Adapun kemana Xiao Yueli mengirim Kailin, Xiao Yueli mungkin tidak akan memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan juga yakin bahwa jika mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali di kehidupan ini mereka akan bertemu lagi. Sementara itu selama periode waktu ini para anggota tim Fearless juga memilih untuk berlatih di alam dewa kuno hampir sepanjang waktu mereka. Tetapi meskipun begitu selain sumber daya yang melimpah di tempat ini tidak ada krisis hidup dan mati. Seperti yang diketahui bahwa inti dari kultivasi mereka adalah terus-menerus menembus batas. Jika lingkungan kultivasinya nyaman maka sulit untuk bisa memaksa diri hingga kepada batasnya. Ini merupakan kekurangan dari kultivasi di alam dewa kuno tetapi untungnya kelebihannya jauh lebih banyak.
dengan sumber daya yang cukup alam dewa kuno juga mengubah aturan dan membuka beberapa area pelatihan di mana pertempuran diperbolehkan, meskipun hal ini mungkin akan menimbulkan kebencian satu sama lain. Hal ini benar-benar tidak dapat dihindari dalam persaingan. Pada hari-hari berikutnya Xiao Yan pada saat ini masih mengesampingkan kultivasinya. Dipengaruhi oleh kepergian Kailin, beberapa perubahan terjadi pada kondisi pikiran Xiao Yan. Yang aneh bagi Xiao Yan adalah ketika dirinya melihat Kailin bertambah tua bahkan hampir meninggal, Xiao Yan memang merasakan rasa sakit yang menyayat hati, namun sakit itu lenyap begitu saja dalam sekejap mata dan bahkan tidak terlalu mempengaruhi emosi Xiao Yan. Selama waktu ini Xiao Yan berkeliaran sementara Ye Beijing muncul dari waktu ke waktu. Xiao Yan mengabaikan Ye Beijing dan Xiao Yan pada saat ini berjalan ke paviliun obat tempat Lang Tian berada. Xiao Yan bisa mencium aroma ramuan obat sebelum Xiao Yan bisa mendekati aula. Begitu Xiao Yan memasuki paviliun alkemis, Xiao Yan melangkah dengan santai. Xiao Yan langsung dikenali begitu Xiao Yan masuk dan gemuruh seketika terjadi. Di paviliun alkemis yang besar ini adegan Xiao Yan memurnikan obat terus-menerus ditampilkan. Bahkan sekarang masih banyak alkemis yang tenggelam di dalamnya seolah-olah mereka masih bisa mendapatkan wawasan darinya. Kemudian suara kegembiraan bergema di seluruh paviliun alkemis dengan kedatangan Xiao Yan. Tentu saja tingkat kekaguman yang dirasakan oleh Xiao Yan di sini tidak kalah juga dari sang ratu dari alam dewa kuno cabang Warung Budayanti yang ketujuh.